Tuan kewenangan mangke. Ana dapat ni kanang pari karaman ngiru. Boleh. Om Swastiastu, para pemirsa Cahaya Art Studio dimanapun berada. Hari ini sepertinya pembicaraan saya akan mengkhusus dia ini karena ada hari spesial hari ini. Kedatangan 3 tamu spesial, yaitu para lurah yang ada di 3 wilayah, dan kebetulan latar belakang ilmu beliau adalah seniman. Samping seniman, beliau juga pengabdi di pemerintahan yang akhirnya sekarang duduk sebagai lurah. Nah, bagaimana pembicaraan detail saya dengan para bapak lurah ini? Tetapi pertama yang saya ingin memperkenalkan para tamu saya hari ini, yaitu yang paling senior ada di tengah-tengah, Bapak Wayan Astawa, SSN. Juga menempuh S2 Pak ya? Sementara belum. Beliau bernama Bapak Wayan Astawa, SSN. Dulu saya ajak satu sekolah juga dan satu kampus juga. Beliau berlatar belakang ilmu seni karawitan, ya nanti lebih detailnya ya. Yang kedua, yang mana lebih senior ini? Pak D. Pak D Sudi Arcana, IGD Sudi Arcana, SSN, MSI ya. Beliau juga tamat dulu Kokar namanya, SMK 3. Yang dulunya bernama Kokar, juga tamat di SMK 3 untuk sekolah menengahnya, kemudian melanjutkan di ISI Denpasar, STSI yang sekarang menjadi ISI. Dan tamu saya yang ketiga yaitu IGD Sweca, SSN, MPD ya. Beliau konsentrasi ilmunya di Master Pendidikan. Dulu juga alumni STSI. Apa sudah ISI Pak D? Belum, masih SSI. Masih SSI ya. Oke, itu perkenalan awal saya, tetapi detailnya ikuti perbincangan saya bersama 3 seniman yang lurah. Oke. Nggih, Pak Yan Astawa niki yang kaping pertama niki, yang pertama Pak Yan jadi lurahnya di desa kelurahan Penate. Kelurahan Penate, termasuk wilayah Danginpuri ya, Kecamatan Danginpuri ya. Kecamatan Denpasar. Denpasar Timur. Wilayah Denpasar Timur. Sejak kapan Pak Yan menjabat di sana? Resminya menjabat Januari 2017. 2017. Oh, sudah satu periodenya sudah lewat ini ya. 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Sudah 5 tahun dan sekarang masih tidak ya, tahu nanti ya. Masih dipercaya. Masih dipercaya. Oke, sudah 5 tahun lalu, berarti 2017. Nah, sekarang begini Pak Yang, saya mengorek sedikit. Nah, ini kan intinya pembicaraan kita hari ini adalah pengenalan siapa sih si A, si B, si C. Seniman-seniman saya coba mengorek informasi tentang kehidupan seninya dulu. Pak Yan kan ya kalau tamat di STSI dulu saya tahu gitu, tapi kecilnya saya tidak tahu bagaimana awalnya Pak Yan bisa istilahnya bergerak di seni gitu. Di masa kecil itu bagaimana Pak? Begini, berbicara artinya masa kecil kita bisa terjun artinya di bidang menyukai bidang seni. Bidang seni ini awalnya kita bercerita sedikit, yaitu dengan ikut Bapak sebetulnya. Oh, Bapak juga bergelut di seni dulu. Tapi Bapak yang tidak seniman yang begitu, tapi pada dulu kan ayah-ayah Banjar istilahnya. Oh gitu. Begitu ada ayah-ayah Banjar Tudun, jadi ikutlah. Minimal ngiring itu susunan, ngiring itu Betaro, Lungo,
aktivitas kesenian ritual keagamaan di Ya, Banjar gitu dulu ya. Kita kecil ikut-ikut orang tua, jadi disuruh pegang alat sambil ikut-ikuti rama Gamelan gitu. sekop penabuh yang lain, Hmm. ke Banjarnya istilahnya itu. Lama-kelamaan mulai belajar sedikit-sedikit, kemudian mulai ngambil gamelan sendiri-sendiri dulu. Oh. Pengenalan alat-alat itu, kalau dulu kan ya biasanya kadang-kadang ada gamelan itu kadang-kadang dilarang pada zaman itu istilah kan masih kalinya tengah dulu ya ya. tengah dulu, gamelannya tengah. Tidak sembarangan kita Ya, bisa menyentuh tidak gamelan ya. sembarangan kita bisa mengambil gamelan itu kan seperti itu. Jadi kebetulan ada di rumah saudara itu dulu ada gamelan, ya di sana lah kita main-main dengan teman. Akhirnya lama kelamaan ada satu grup, kalau tidak salah tahun 80-an itu, ya 80-an kita sudah punya grup kecil, artinya minimal di Banjar itu sudah mulai latihan sampai akhirnya bisa menguasai beberapa tarian yang ngetop pada waktu itu. Sudah bisa mengiringi tari-tarian. Seperti Manorawo kan zamannya itu sedang ngetariannya, dan apa namanya Jaran Teji kayak gitu. Pada ngetariannya zaman-zaman itu ya kita bisa untuk minimal ngayah-ngayah di pulau dulu. Kemudian melanjutkan ke SMP tahun 1983 juga di SMP Titian, dulu di SMP 2 Sedang namanya, yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 di sana. Negeri 2 dan Semar sekarang. Ya. Kalau dulu SMP Sedang masih. Ya, ya. Karena desa Sedang. Ya, ya. Oh, itu masa kecil akhirnya diajak oleh orang tua, ikut terlibat, akhirnya tertarik, kemudian sudah mulai mengikuti seko ya, berarti pasti kalau saya dulu juga begitu, kecil tapi kita ditarik-tarik untuk terlibat di seko para orang tua kita, akhirnya kita tertarik, kemudian setelah itu dibuatkan grup untuk anak-anak ya khusus biasanya. Ya. Oh gitu. Zaman itu kan zaman anak-anak khusus gitu. Jadi dilatih apa istilahnya itu oleh orang-orang tua di sana. Di Banjar ya? Ya, karena begitu. terbatas dulu. Ya, ya. Oke. Jadi kendaraan juga terbatas. Jadi orang melatih ya tua-tua kita di sana dengan belajar seadanya dulu. Ya, ya. Pakai kaset dan lain sebagainya. Oh, itu luar biasa ya. Mungkin Pak D. Arcano bagaimana? Apakah mirip latar belakangnya sehingga bisa terjun ke seni itu bagaimana? Om Swastiastu. Ini Titiang mungkin masa kecil mungkin Pak ya. Waktu masa kecil di Banjar, khususnya di Puro nih, di Puro Kandepat Sari ini kan omongan gumi lah kalau di daerah Tiang nih kan. Kadang-kadang ngayah gigal nih kan anak kecil di Utara Masina misalnya, intan ngayah ya intan. Karena di Banjar juga latihan-latihan seperti ini dadasnya terus tertarik gitu. Oh, latihan-latihan menggambar dan sebagainya. Ada karena dumun itu kan yang dot ngigal nika bedi. Wah, tari nika bedi. Tiang osok-osok nang ngigal gitu. Ngigal baris awak-awakan lah gitu. Yang penting bani pesu. Benten nanggon ngayah. Intinya genten. Setelah nika dapat ngayah sekali. Mungkin bapak terutama yang mendorong urupnya tiang ajak tiang ke printing mas. Tapi dah waktu printing masnya belum ada sanggar, masih latihan itu di Puro Dalam. Dalam ingat yang masih pertama kali ini kan dapat beberapa waktu ke sana karena jarak kami di Peguyangan ke printing mas lumayan jauh pada zaman itu. Ya, mungkin saya sampai pernah jalan kaki dari Puro Dalam Sumertau nih pulang. Karena jemput aja beli kan dan mau jalan nih sambil ngabot tomak Wirayuda ingat ya. Kacau aja gitu nyantap bodok ngigal kan. Setelah nikah jeda SMP karena tiang nak dumun ngalih pengman negeri di Gugus Badung dan Denpasar kan jadi satu nih kan.
masuklah di Sibang Kajo di SMP 3. SMP 3 biar semangat sekarang. Nah di sana mungkin bakat-bakat ini tumbuh. Enten seniman Badung nih, yang tidak ingat Gus Ida Bagus sering mamal, Ida Bagus Anom Darmawan. Yang... Itu kakak kelasnya. Oh, yang beliau yang yang tahu saya Gus Anom. Gus Anom Darmawan. Yang rumahnya yang gerionya di Jembang. Ya. Niko ingat yang karena tiang teman milu pramuka, ragaan kakak kelas di pramuka juga setiap kegiatan api unggun dilibatkan kita. Buat spontanitas ini. Spontanitas ini. Kemudian beliau ke Kokar, dia ngalih masuk di Kokar, pramuka masih jalan, ragaan pun kelas SMA, dia masih SMP. Terus diajak dan masuk ke Kokar. Ragaan pun ngurus juga di Kokar. Jadinya terus yang terlibat kan semakin senang gitu. Baik masuknya ke STSI, mungkin jadi juniornya Oke, kalau Gede Sweco bagaimana? Pak Gede Sweco ini juga termasuk adik kelas saya di STSI dulu ya. Kita ketemu juga di sana ya dia. Ya, beliau juga adik kelas saya di STSI. Nah, saya menggali sedikit Pak tentang latar belakang awal bagaimana bisa juga dengan yang lain itu bisa tertarik ke seni itu dulu. Bagaimana awal? Apakah Bapak Ibu menggendong sana sini atau diajak dilatih ke seniornya bagaimana? Begitu. Sebenarnya punya cerita yang boleh dikatakan unik boleh. Gitu ya, miris juga boleh gitu ya. Sebenarnya saya dulu dari kecil nggak ada latar belakang seni. Bapak juga tidak? Kalau bapak ada. Ya. Kalau saya sendiri kan bukan dari kecil belajarnya. Oh iya. Miris lagi nih. Saya tamat SMP itu bingung nyari sekolah sebenarnya. Awal sih senang tuh melihat orang berjas gitu ya, melihat orang pegawai bank, pegawai bank itu senangnya. Eksekutif lah gitu. Ya, gitu. Tampilan eksekutif. Yang tampilannya keren lah gitu. Makanya saya cuma satu aja waktu itu nyari sekolah SEMEA. Dulu SEMEA. Sekolah Menengah Ekonomi Atas itu ya namanya dulu ya. Dulu yang SMK 2 Denpasar. Sekarang menjadi SMK 2 ya. K2 yang di Denpasar yang di Sidakarya itu. Saya cuma kesana aja satu dan akhirnya tidak lulus. Tesnya tidak lulus ya. Lulus. Bingung lah. Koordinasi sama kakak juga, kakak Mindon dan paman gitu kan. Beli, joyan deh masuk deh beli gitu ya. Biar sering di jalan. Pak Tut, joyan masuk Pak Tut. Kena cara lah. Ke Mosek aku ke Kokar kita gitu nemu nih kau. Adi kamu sing bisa menggambar sing bisa sama sekali kan tanaman menggambar nih kau. Adi kamu di kenapa ada kan latar belakang seni sih di non katanya kau. Khususnya di Bandar Kelot katanya. Aduh singnya gitu yang kita nih kau sempat begitu. Nggak mau kita engken orang dia nggak bisa ngapain tak gitu nih kan. Orang masuk tuh belajar begituin dia. Bukan pintar dulu baru masuk. Orang masuk ke sana tuh belajar kok pasti dapat pelajaran sana. Oke lah mau ya saya ke sana kan lamar akhirnya di SMKI. Iya. Lamar di situ diantar sama kakak Kamsan gitu. Tapi sana kan lamar yang udah isi formulir. Tentunya lagi 2 minggu lagi ada tes bakat gitu loh. Kan biasa itu SMKI itu sebelum kita masuk ada tes bakat tuh melihat bakatnya kita mau. Jujur aja mungkin penguji saya tuh ketawa dia melihat saya ya ketawa karena pada saat uji bakat tuh saya didampingi oleh 2 alat alat musik, satu gong kobiar dan satunya kenang. Pas yang tes bakat tuh saya pertama kali dapat gitu, artinya kan saya kan tidak dapat melihat contoh teman yang sebelumnya kan itu disuruh tes bakat, ayo kamu mainkan gitu. Negak petiang di Gangsa walun ki. Jujur saya ngerti karena ada tahu yang di Banjar ada gamelan itu. Begitu tes langsung pertama dapat ya. Iya. Tes saya tuh. Pak, diapain Pak gitu saya sambil. Tak totok lagi gamelan jujur aja bilang totok dari nada terbesar kan sampai kecil jak tenawang dan nada totok dan tong neng dong nang ning gitu. Gitu, dia cenik sampai gede gitu kan. Akhirnya gitu aja. Nggak bisa
nggak tahu nada masalahnya dulu itu nggak tahu. Oh, Nah, sama sekali sebelumnya tidak tahu menyentuh gamelan. ya, Ya? nggak tahu. Cuma tiang di Banjar ada gamelan angklung sama Belanganjur gitu. Saya kan nggak berkecimpung juga di sana dulunya gitu. Oh, juga tidak pernah berkecimpung di Banjar ya. Lihat Belanganjur ya. Lihat Belanganjur gitu. Nah, setelah itu kan karena nggak tahu nada, ya sudahlah gitu. Kenangnya nggak saya ambil sama sekali. Itu kenang nggak ambil sama sekali karena di Banjar itu biasa saya lihat orang main kenang itu berdua, apa ya kan? Gila, biasa menggila itu namanya gila. Kenang berpasang itu ada pasangan gitu. Saya diapkan dengan kenang satu aja. Ya mau apa lagi nih sudah dalam otak udah bingung lah. Ini nggak ngerti dah. Udah diamin itu, artinya kan sudah cut kan, balik lagi sudah selesai dah saya tesnya. Udah bilang cukup sama guru, ya cukup dah kamu gitu. Cukup keluar dari ruangan. Habis itu melihat saya di teman yang nomor 2 lagi. Wih, mahir semuanya. Semua mahir ngapain gamelan. Bengong saya gini. Duh, gak dapat aja di sini tuh. Akhirnya lagi saya ngelamar ke Semia Negeri, nggak dapat. Akhirnya Semia TP saya dulu itu. Semia TP ya. Ya yang di sini loh. Yang di Kenang. Lamar juga di situ. Maunya nyari gelombang kedua. Akhirnya ngisi formulir, mendaftar di situ. Gitu. Setelah ngelamar di sana, lagi saya tengok balik lagi pas pengumuman di SMKI, dapat saya di situ. Kan dulu di SMKI. Ini ada mujizat nih. Kakak lah yang bersemangat, koknya langsung belajar aja di sana gitu. Koknya sudah belajar gitu. Pikir juga jarak jauh kan, Ronon ke situ SMKI jauh gitu. Berarti gitu Sveca memang betul-betul datang ke SMKI duduk belajar, tidak berbekal. Belajar. Dan kebetulan Pak D-nya ini dia duduk kelas 4 Pak D ya. Kelas yang menggarap ya mungkin kelas 4, yang Pak D kelas 1. Saya kelas 1. Pak D waktu duduk kelas 4. Oh ya, masih 4 tahun ya. Pak D-nya menggarap ujian akhir itu istilahnya, kelasnya ada Simerang. Ya. Saya dulu ingat ya. Nah, itu mengamati benar, sering di awal. Prosesnya dilihat ya. Sering duduk kan, jujur dulu padanya. Saya setengah semester bagian duduk panggul kok, mungkinnya guru-guru saya melihat nanti ini ya, bentar nih. Ya, menyimak percakapan Gede Sveca tadi, ternyata memang kebanyakan seperti yang diceritakan tadi, kadang-kadang masyarakat di Banjar atau di desa itu mendorong kita untuk masuk sekolah seni itu karena desa atau Banjar itu ingin punya tokoh satu yang bergerak di seni agar kehidupan seni di Banjar atau di desa itu bisa hidup. Itu harapan itu masyarakat Banjar. Saya juga sama, juga dulu kakak saya juga sama, didorong-dorong karena kita kan tidak, apalagi zaman dulu komunikasi kurang. Kita tidak tahu apa sih Kokar SMKI itu apa sih, apa tidak tahu kita untungnya saya dulu dilatih oleh kakek di Banjar, oleh kakek-kakek di Banjar itu dibekali dulu sedikit walaupun tidak maksimal, tapi ketika masuk di SMKI itu tidak kaget. Kalau Gede kan sama sekali tidak kaget, berbekal gitu. Kalau Pak Sawo mungkin sudah berbekal, kan ada seperti diceritakan tadi Pak D juga gitu. Nah berdasarkan itu akhirnya kita tidak kalau sudah berbekal sedikit ya tidak paling di sekolah gitu. Ini unik nih di Sveca. Masih saya ingat juga Pak D ya, saya duduk mengamati orang-orang latihan kan pastilah kurang penabuh. Pak D-nya waktu itu kok kurang. Ya. Dipanggil saya, Gus gitu. Ya, gamel. Saya aja lupa. Ternyata mereka punya kisah. Saya aja lupa. Saya kan dari Dukan Jegok saya waktu itu, nggak bisa, nama aja, ada uruk-uruknya nan katanya, dia angkat Jegok, dan gitu. Iya. Kalau Pak Astawa lain. Kalau dulu saya kan adik kelasnya Pak Astawa, saya lihat dia main tenang berpasangan sama Pak Ketut Swandito ya, pasangan dia. Kalau di Kokar dulu itu, kalau sudah pasangan kenang itu sekali dilihat udah bagus, akan terus menjadi pemain kenang, terus menjadi bintang. Kalau kenang itu kan sudah bintang di kelas itu dulu. Ya teman-teman pemirsa Cahaya Art Studio, demikian sedikit perbincangan
kisah masa lalu kita bagaimana mengawali menjadi seniman itu ternyata. Tapi begini, setelah tamat Kokar itu atau SMKI itu awalnya memang untuk merencanakan, kalau Pak Yan itu bagaimana? Merencanakan untuk kuliah langsung ke STSI atau ada perencanaan lain dulu sebenarnya? Lalu Pak ya, ini kan biar nggak nyambung ke situ kan acaranya kan ngobar nih. Ngobar. Ngopi bareng. Oh iya benar. Dong Pak Ding. Saya Buru dingin kopi. tapi Pak Yan tak lihat tadi sedat-sedat kopinya. Itu nih kurang ngopi tuh. Kan ngobar. Saya ngopi bareng. selaku tuan rumah selalu lupa ngobarnya, jadi ternyata kopinya. Ya kita angkat dulu ya. Sambil. Ingat lupa. Ya kita ting dulu sekali nih. Saya sudah minum. Ya, setelah lama tidak berjumpa karena sibuk masing-masing, akhirnya baru bisa ngobar Jadi bersama. baru bisa temu sekarang, berbincang-bincang, ngopi bareng. Tapi saya sudah menyesuaikan waktu biar bisa bertiga bersama ini susah. Saya ngebel gede dapatnya tanggal ini hari ini. Ngebel Pak Yan Astawa, jamnya tidak bisa nyambung. Pak D masih sibuk ngendel ini. Wah, ternyata lurah-lurah kita nih padat karya ini. Karena ya betul sih, kalau memang sudah masuk, apalagi menangani kepemerintahan, mengurus orang banyak, memang harus detail sekali, harus disiplin. Kita kan itu dari harapan masyarakat begitu. Kalau sudah pejabatnya disiplin, masyarakat pasti mengikuti, kan gitu istilahnya. Oke, kita lanjut sedikit ya. Setelah kalau gede masuk SMKI, akhirnya Pak Yan juga akhirnya melanjutkan SMKI, Pak D juga. Nah, kan di sana masih program 4 tahun ya. 4 tahun di sana yang mungkin kalau sekarang sudah 3 tahun ya sekolahnya. Pas yang 3 tahun. Oh kenapa 3 tahun? 3 tahun pertamanya. Ya, 3 tahun pertama ya. Ya mana majuin setahun ya. Oke, setelah itu perencanaan biasanya kan orang tamat SMA itu kijode, mau kemana sekarang? Mau kerja, kuliah, atau bagaimana? Kalau Pak Yan bagaimana? Memang ingin langsung kuliah atau bagaimana? Ya begitu tamat menyelesaikan sekolah di SMKI. Tahunnya berapa tamat SMKI? 90 ya, 90 ya. Karena 4 tahun itu. Ya, 90. 1 tahun itu kan fokus kita, artinya sampai kelas 3 teori, tapi 1 tahun itu praktek saya. mengisi atau mematangkan. Iya. Sudah kayak orang kuliah dah. Ya. Gondrong. Nggak pernah belajarnya hanya praktek. Setelah kita tamat di sana, ya itu dah. Lanjutkan dah. Ragu ya. Ragu. Oh, ragu. Ya, tapi berkat dorongan teman-teman juga yang kita ajak untuk tamat itu, seperti teman baik saya yang sekarang masih ingat itu. Tulus Yang dia Nawa tuh, yang dia yang mendorong biar ada diajak kuliah. Oh gitu. Akhirnya kita sama-sama ke STSI, sama-sama mendaftar, sama-sama. Kadang-kadang tidur bareng pada waktu awal-awal masa-masa orientasi awal itu ya. Biar ada sama itu. Yanti Arnamo ya. Tapi saya tahu memang Pak Astawa ini sama Yanti itu seperti kakak adik terus bareng. Ya. Terus bareng aja dari saudara sendiri. Kayak kadang di waktu di SMKI mereka berangkat bareng gitu karena satu arah aja. Oke. Kalau Pak D bagaimana? Kalau Tian sebenarnya masuk ke STSI ke Sepanan pun iki. Maunya ikut berangkat ke Taiwan waktu itu. Nggak tahu gimana ya. Taiwan dengan Ibu ini. Oh, program itu kan program jangka panjang. Untung juga saya nggak ikut. Kalau saya nggak ikut mungkin nggak tamat saya. Mungkin karena teman-teman ada yang mungkin yang ikut berangkat, setelah itu dapat berangkat masuknya kuliah itu ada yang molor, ada yang tidak sama sekali. Tapi di awal sebelum ke STSI itu masih bingung gitu? Bingung maunya ikut berangkat, tapi keluarga yang memang di rumah seperti yang Patut bilang di Banjar tuh pengado kena tamatan seni sih pengado anak orang. Terutama seni pertunjukan ya. Gitu ya. Karena waktu nikah penari laki-laki terutama susah. Ya. Yang di Banjar nikah wenten ya plegongan wenten seperti nikah. Jadi ini didorong lah
intinya ke sana. Ya mengikuti aja. Harus itu dan teman-teman juga waktu dari tiang di Kokar nih di SMKI ya karena kita calonnya Kokar bertuju cowoknya tiang gen besi ke Kokar. Sedangkan teman-teman yang lain Samrak nih kok. Ada juga beberapa teman-teman yang wanita juga ikut ke sana. Ke STSI. Nah, ke STSI. Ya. Untung juga yang ikut sekolah. Kalau enggak mungkin mengikut teman-teman yang lain bisa mungkin mundur, bisa jadi saya naik sekolah gitu. Karena mungkin keasikan untuk bekerja. Nah, itu mungkin tetapi mungkin pengalaman yang lain yang agak hilang jadinya. Pengalaman keluarlah untungnya di belakang-belakang dapatlah saya keluar lah gitu. Itu dah yang menyebabkan intinya dorongan dari Banjar pengada gen Pragino besek uling Jumah. Oh, berarti dengan dorongan dari keluarga dan masyarakat sekitar akhirnya kita biasanya berani ngambil keputusan ya karena ya begitulah namanya Pragino kalau di Bali, kalau mungkin bahasa Jakarta artis itu kita artis pelaku seni. Pragino itu biasanya apa namanya masyarakat tuh merasa memiliki gitu, memiliki karena kepentingan kesenian Bali itu di adat, keagamaan dan lainnya, sehingga masyarakat tuh Pragino tuh merasa dia memiliki sehingga dia ikut merasa berkepentingan dan ingin mendorong agar ada tokoh seni di Banjar atau desanya, begitu biasanya sehingga mendapat perhatian khusus ya biasanya. Kalau gini apa namanya? Kalau ke isinya bagaimana, ke STSI-nya bagaimana dulu? Nah, begini, kalau ke kuliah ke STSI itu matang, terencana. Sudah terencana ya. Tapi sebelum itu ternyata memang ya dari tipikal dia selalu berencana. Setelah lama saya ajak bersama lama di Sanggar Cahayaan juga dulu. Ini orangnya memang disiplin sekali, ini lain dengan saya ya. Nah, ini sebelum ke STSI kan di SMKI itu memang saya betul-betul untuk belajar, menimba ilmu. Ya di mana-mana, jarang di rumah saya karena merasa beban, jujur aja merasa beban. Saya masuk ke SMKI itu dulu merasa beban sekali. Beban itu gimana ya? Di masuk seni bisa menggambar gitu loh. Ya, gitu saya kan membayangkan loh, Gede Sweco di SMP atau anak-anak tidak ada menyentuh peralatan seni dulu, gamelan tidak menyentuh, akhirnya dipaksa masuk karena dorongan masuk. Ya, semua orang pasti akan tertekan ya. Tapi waktu nikah Pak, tahun-tahun itu memang kita tiang merasakan ya di tahun 92 3 yang tamat itu 95. Kita nikah lepas sekolah jam 1, latihan jam 3 ke sekolah. Kadang-kadang di rumah kita bawa. Kadang-kadang kita jarang pulang. Iya, jarang pulang. Itu habis itu langsung pegelaran gitu. Waktu nikah memang ya mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Orang gadget tidak ada. Orang kita belajarnya tidak mengamal, belajar tari. Nikah kan terus kita ulang-ulang dalam kurun waktu 4 tahun nih kan. Sampai akhirnya di 4 tahun kita sudah berani mengajar. Berarti kita SPP nikah dan nikah kita tidak pernah minta ke orang tua. Karena kos pun kita tidak minta ke orang tua kan. Zaman-zaman itu mungkin sekarang mungkin berbeda. Terus deh kalau sudah di tamat sana karena perencanaan ke STSI terus bagaimana? Gini, ada cerita dikit kenapa saya yakin ke STSI. Karena dalam waktu saya masuk di SMKI itu yang paling saya bilang ya Pak D saya di rumah, Pak D Sumajaya, Arano, dia yang ngejot saya di rumah belajar gendia dulu. Bayangkan gue kebiar belum saya kenal bener wayang aja di Malus gitu. Dia ada di rumah ya. Terus ini karena merasa beban saya ikut Sanggar di Sibang, gue ngajinya. Gue ngaji Sibangnya ya. Sibang ngajak pegelaran kan. Itu saya banyak pertama kali tahu Ramayana di sana kan. Ngajinya. Ya tahu. Bayangkan dari Renon saya ke Sibang dulu. Baru ke Nusa Dua. Terus pulangnya ke Sibang lagi. Baru pulang Renon. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua saya dulu ikut di Printing Mas. Printing Mas saya ikut sekarang. Terus yang berikutnya adalah rumah saya paling lama adalah Cahayaan. Jadi termasuk kita juga, saya juga di sini rumahnya.
Saya A tuh. Makanya dari situ kan ya merasa yakin lah harus dilanjutkan ini, harus dilanjutkan gitu. Maka pangsepalan gitu, maka lanjut. Berarti printing mereka juga berjasa ya? Iya. Saya Pak Oklan itu memang bapak saya yang paling berjasa untuk Ya. saya. Ya pada zaman itu kalau kita belajar gamelan di Banjar kan udah standar biasa. Iya. Kalau Pak Oklan waktu itu mengambil keputusan untuk membuat sangar printing mas tuh, dia sudah pengembangan di sana. Saya juga kait-kait menonton printing mas tuh selalu ada inovasi baru, pengembangan tuh hebat. Teman-teman yang berkecimpung di sana tuh tidak saja hanya untuk tampil, tetapi dia mengkrit dirinya untuk bisa menimba ilmu seperti gede di sana. Karena dapat ketemu dengan seniman senior, bagaimana orang berkreativitas. Memang printing mas saat itu menjadi tolok ukur ya, berjasa sekali ya printing mas itu. Mungkin saya akan sekali waktu datang ke printing mas ini ya. Satu lagi betul biar terlupakan ya. Tempat saya berikutnya itulah di Banjar Pangklot berarti. Sempat di sana juga. Waktu saya semester 5, kalau nggak salah semester 5, saya ketemu dengan Pak Gede Arsano. Dia kan datang dari Taiwan. Akhirnya saya barengan jadinya kuliah. Oh iya, Pak Gede Arsano yang ke Taiwan. Pak Gede Arsano telat cuti setahun ya. Karena dia masuk ke sana. Nah, jadi saya duluan, dia belakangan jadi sekolah. Karena dia berangkat ke Taiwan. Istirahat. Barengan saya jadinya kuliah sama Pak Gede Arsano. Nah, jadi mulai pertemanan sama Pak Gede Arsano adalah saya langsung ikut di Pangklot, ikut pegelaran hotel gitu. Oh iya, Pangklot saya lihat sering ngambil job hotel. pariwisatanya ya. Oh gitu. Akhirnya begitu dia bulat kuliah di STSI dan sambil kuliah banyak menimba ilmu di lapangan, sangar-sangar dan grup lainnya ya. Iya, ini bisa dipetik pengalaman Pak Yanas Tawo, Pak D. Arcano, terutama Pak D. Sweco ini. Disiplin dan mengatur waktu itu penting sekali ya, disiplin dan ingin tahu kan itu dulu. Belajar dengan siapa saja ini ya. Karena menimba ilmu seni tidak cukup di sekolah. Benar. Di sekolah berapa jam sih kita bisa bertemu dengan guru? Belum lagi guru kita sibuk harus ngurus A, B, C dan yang lainnya dan banyak murid. Kalau murid tidak disiplin dengan waktu dan mau belajar, tidak akan jadi apa-apa. Ini contohnya Pak Gede Sweco dan Pak D dan Pak Yanas Tawo juga. Kegiatan di luar sekolah dan di luar kampus itu perlu dan sangat mendukung karir kita di seni ya. Mungkin bukan bidang seni saja, semua bidang ilmu begitu ya. Di luar harus banyak kita melakukan eksperimen, belajar dengan yang lain dan terus tumbuh. Terutama mungkin pengalaman di kampus tidak kita dapatkan pengalaman yang kita dapatkan selain pelajaran di kampus di luar bahwa dengan seniman-seniman alam itu. Ya betul. Waktu saya belajar menggali pengalaman menggending topeng nih di kampus kan tidak dapat nih kan. Hanya dapat pelajaran topeng keras, topeng tua dalam Marcel Wijaya. Nasar yang ko Pak Bukel melalui ke Bapo Sije melalui kan artinya ke Pak Tut Kodi yang dosen juga di luar lebih banyak mengasah karena ke Bapo kantor seperti ini kan artinya seniman-seniman alam itu yang mungkin juga mendidik kami walaupun kami seniman akademisi tapi juga hasil didikan seniman-seniman alam nih. Ya karena beliau punya pengalaman lebih dulu lebih awal dan banyak ilmu yang kita bisa pelajari dari para senior kita ya. Oke, pemirsa Cahya Art Studio. Ini kita setelah percakapan ini kita akan mencoba melihat aktivitas ini dan keterampilan daripada 3 seniman kita yang lurah, yang menjabat lurah. Karena kelo istilahnya jarang bukan tidak menyentuh ya lama libur karena urusan pemerintahan dan lainnya. Kita coba apakah tangannya masih kuat, apa gemetar atau bagaimana. Kita lihat video berikut ini ya. Cak
Beri pangkajan ini. Tuan kewenangan mangke. Ada bakan di kanang pari karaman ini. Manusia. Pemanasan dulu. Tapi berikut ini kita akan coba bermain instrumen. Kita mencoba gamelan, mungkin Pak Yan mencoba kendang, Kang So dan lain sebagainya. Kita coba nanti spontanitas kita. Oke? Terus ikuti video kreativitas seni dari para lurah kita. Oke. lantas mengisi acara ngopi bersama para lurah. Niki kewentanang juru kenang duwe Bapak Lurah Penaceh. Kenten taler niki juru gangsa duwe Bapak Lurah Arenon. Kenten niki pengisi acara duwe Pak Ketut Alanes. Lurah CA. Lurah CA iki yang Pologino Lurah Peguyangan. Kota Denpasar sekadi mangkir sane pindah ke Manggala duwe Sugera. Ide Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Igusti Ngurah Jaya Negara, kesarangan untuk wakil Wali Kota Denpasar, Bapak Ikadek Agus Haryo Wibawa. Visi misinya tenjowen tentios kota kreatif berwawasan budaya. Sinare tunggal kewentanang titiang sarang ketiga niki menawi sinare tunggal program beliau mengangkat asanah budaya di tempat terkecil yaitu ring kelurahan. Dadosne titiang mengemban misi budaya nih paling terdepan di tingkat kelurahan iki. Dumugi budaya ring Denpasar persida meningkat, persida menjadi unggulan, menjadi Denpasar maju. Oke, terima kasih Pak D, Pak Yan, Pak Gede. Ternyata mereka sibuk memikirkan tentang aktivitasnya sebagai lurah. Ternyata di kesibukan beliau
tangan-tangannya masih kencang bermain gamelan ternyata. Ternyata masih kencang. Oke, kita lanjut perbincangan hari ini. Oke, Pak Yan Astawa. Yang tanya dulu sebelum menjadi lurah dulu nih. Sebelum menjadi lurah kan saya ada nak lekat menjadi lurah ya. Oke, kalau diisi masa kuliah di STSI dengan kreativitas seni, berkarya seni dan mencipta seni kan sudah biasa tuh berkarya kreativitas kerawitan. Yang tanya dulu sebelum jadi lurah nih Pak Yan mengabdi di Pemkot Denpasar di Denpasar. Di mana? Di bidang mengawali terjun ke administratif artinya pemerintahan kota tahun 1996. 96. Ya. Langsung PNS atau bagaimana? Belum, masih istilahnya honor. THR. Apa THR? Tenaga harian lepas. Oh, artinya tenaga harian. Yang kira tunjangan hari raya. THR. Karena untuk THR bersih kuping nih kok lancar sana gitu. Kalau sekarang kan honorer. Honorer. Ngabdi dulu beliau. Ya. Ngabdi dulu loh, tidak langsung. Mengabdi dulu. Artinya awalnya mengabdi keluar jalur seniman jadi tukang pemadam api. BBBD. Dinas kebakaran. Dinas kebakaran. Ngabdinya dulu ya. Megang selang panjang nih. Ya. Oh, lama di dinas kebakaran? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Terus 4 itu? tahun. Kemudian dipindahkan ke itu baru menjurus ke seni di bagian kesra. Di bagian sudah kesejahteraan rakyat. Artinya salah satu sosial bidang, itu ya punya dinas sosial ya. Waktu itu dinas budayaan belum ada. Belum ada. Ya belum ada. Jadi segala urusan seni itu di bagian kesranya gitu. Belum juga PNS waktu itu belum masih honorer. PNS. Jadi kita harus bertapa selama 13 tahun. Oh, Pak Yannya ngabdi 13 tahun 13 sebagai tahun baru, honorer ya. Mengabdi di Denpasar ya. Tidak 13 gampang tahun baru ada beliau kesempatan untuk pokoknya prinsipnya lakukan yang terbaik kan gitu lakukan istilahnya. yang terbaik selaku pecinta seni lah istilahnya. Ya. Pelaku seni. Oh. Kebetulan juga bidang tugas kita di Kesra Ngurus seniman. Oh ya berkaitan dengan seni dan sosial masyarakat. Ya. 13 tahun sebagai honorer kemudian ada pengangkatan gitu ya. Ya. Akhirnya 2009 kita artinya diangkat. Nah, kemudian ditugaskan di mana setelah itu? Masih di bagian Kesra. Oh, belum ada dinas kebudayaan juga ya? Belum. Oh. Masih di bagian Kesra. Kemudian kalau sudah pangkat menyesuaikan, sempat juga ditugaskan dipercaya di staf di Kelurahan Pedungan, sempat juga. Oh, sempat menjadi staf di kelurahan. Ya, sempat juga 4 tahun. Wih, Tadi berarti kasih kalau salah ya. Kasih. di kelurahan Pedungan. Ya. Oh, berarti ternyata energi menjadi lurah itu sudah mulai di Pedungan. Kita belajar Belajar di sana. Intinya ternyata kembali terus belajar. Setiap kesempatan yang ada kita manfaatkan untuk belajar mengisi diri. Energi positif akan mengalir, akan diarahkan. Oke. Kalau Pak D bagaimana? Kalau tiang lumun Setelah dari tamat STSI Denpasar melamar jadi guru. melamar jadi guru. Dari guru honorer lah kita kan. Mengisi jam di SMK Negeri 5. Oh, ngali honorer kan pakai wah sekolah. Pertama nih ke SMK Negeri 5 kan buka jurusan baru. Jurusan seni pertunjukan. Kalau SMK Negeri 5 ini yang adalah dulunya adalah sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Kemudian ya. oleh Denpasar zaman itu Pak Puspoyoga ya. katanya buka jurusan baru, jurusan seni. Yang ikut mengajar pertama kali waktu itu anak-anak yang tidak dapat di pariwisata pengman kan masuk di SMK 5. Kamuang milung ikan gitu. Maka amal yang jadinya kita ngajari anak-anak yang memang tidak ada bakatnya. Yang dapat 2 tahun ya. 2 tahun kemudian mungkin karena ikut di Seniman Kota Denpasar. Ya. Waktu itu di Kesra ada salah satu pegawai Kesra yang diangkat menjadi dosen di STSI. Oh, Pak Pak Dekartawan. Pak Dekartawan ya. Jadinya di Kesra itu kosong. Ya. Ditariklah saya sama Jung, artinya Pak Wali Kota dulu. Mengabdi ke Kesra.
honorer satu sini kan. Honorer, sekarang iki senior yang Pak Lurah Penatih, beliau senior tiang. Waktu ini tiang dapat sebentar di Kesra, dapat hanya 6 bulan. 6 bulan Di Kesra, ya, ya. 6 bulan kemudian tiang ikut audisi nih di Yayasan Bali Purnati yang ada di Mawang, ya, ya. Ubud. Yang Ikut sama Pak Rino, Rina. Pak Rino, Cak Rino ikut. Cak Rino, ya. Ikut audisi di sana, lolos tiang. Dengan teman-teman yang di Bali, kalau tidak salah ada berlima apa bertujuh nih kan. Salah satunya tiang dari Denpasar sendiri. Ya. Lolos itu bahwasanya akan adakan tur keliling dunia. Ini kan. Ya, yang waktu sama Dek Gah juga. ya, Dek Gah, almarhum Dek Koka. Oh ya. Kemudian Sepi. Nah, salah satu tiang di sana. Tiang matur dawuh nikah sareng Pak Wali Kota. Tiang sudah takut nih karena kita sudah Pak Wali Kota masih Pak Kuswoyogo ya. Nah, nangani kontrak ini, kalau sudah nangani kontrak Nggak bisa. kita kena penalti 10 kali lipat gitu. Nggak salah kalau mungkin lupa tiang. Nah, jadinya matur tuh penapi niki dia. Nah, karena ikut program pariwisata waktu itu pemulihan pariwisata, kalau tidak salah zaman Pak Menteri Gede Ardika membawa cerita Ilaga Ligo yang dicari Sulawesi Selatan, tapi seniman itu dari seluruh Indonesia. Salah satunya itu yang senior kami Bali Pak Purnati, Bali Purnati. Itu diberikan kebijakan saya oleh Pak Wali Kota waktu itu. Dipindahlah saya ke Badan Kepegawaian Daerah BKD. Masih di Denpasar. Masih di Denpasar. Pindah ke BKD, jadinya saya dari Kesra mutasi ke BKD, honorer. Dari sana mungkin ada seniman yang karena dapat dari Pak Wali karena mengemban misi budaya. Waktu itu juga Pak Wali sedang getol-getolnya memajukan budaya. Oh ya, sebelum lanjut ya, berarti ini kebijakan ini bukan karena merasa sebagai teman usus gitu istilahnya, bukan orang usus, tapi ini karena membawa misi kebudayaan Bali keluar, makanya ada kebijakan diberikan izin ya, gitu ya. Diberikan izin karena akan membawa nama Bali bahkan Indonesia kan gitu ya. Waktu nikah ya kami ya kadang-kadang sebulan saya ke kantor tapi dapat surat artinya surat izin lah dari beliau, karena waktu itu status kami juga honorer. Ada kayak PNS sekarang kan nggak bisa berangkat balik sampai 2 terakhir kami itu tiang ada seperti Pak Lurah Penatih di 2010 saya diangkat. Saya mengabdi di Pemkot itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, setungkare ada pengangkatan melalui tes, lolos kami di 2010 diangkat menjadi CPNS. Kemudian karena sudah jadi CPNS, sebenarnya ada program berangkat itu tak ikut saya. Tidak ambil. Nah, karena itu udah program nggak bisa kita ambil. Karena sudah menyadari bahwa kita sudah diikat oleh pemerintah gitu ya, karena sudah menjadi sudah menjadi PNS, kita harus menyadari. Berapa hari libur kita punya dalam setahun? Kalau mungkin belum diambil, nanti kita bisa ambil. Cutinya bisa kan gitu. Tapi dalam hal itu kan tidak bisa karena takutnya tanah kontrak seperti dulu. Nah, untung saja waktu itu Pak Wali Kota memang budaya itu diutamakan oleh beliau. Oke, itu pengabdian Pak Gede Arcano 5 tahun ya. Kalau Pak Astawa 13 tahun ya. Ya, setiap orang punya kisah sendiri perjalanan ya. Kalau di Swedia bagaimana nih? Ini Adin tiang nih kipsi. Setelah tamat di STSI, bagaimana kisah selanjutnya? Apa sama menjadi pengabdi dulu di awalnya bagaimana? Oh gini, saya sebenarnya tamat STSI itu tahun 2002. 2002 ya. 2000 tamat awal Januari 2002. Setelah itu berkesenian terus. Berkesenian dulu ya. Berkesenian. Belum ada nyantol tempat di mana jadi honorer dulu gitu belum. Tapi sambil jalan 2006 kalau nggak salah itu saya ngonor jadi guru di SMP Nasional. SMP Nasional di Panjer ya. Ya Panjer. Karena merasa jadi gitu, nggak bisa seperti itu, nyari deh saya akte 4 lagi ke Mahasiswa Saraswati.
Oh iya, karena pengangkatan guru harus pakai akte 4 ya dulu ya. Kan malah sana nyari akte 4. Terus kalau nggak salah 2000. Nah, mungkin patut ingat patut waktu dulu konser sama Deuli itu loh. Konser tunggalnya? Konser tunggal. Ya. Itu pada latarnya kan anak-anak SLB itu. Oh iya. Masih ingat ya? Ada ya. Anak-anak SLB yang dilatih oleh gurunya Pak Yan Swatro dari Jimbaran. Jimbaran tuh ya. Siapa panggilannya dari lupa saya. Ya, saya masih ingat. Ingat kan itu. Nah, dari melihat fenomena itu, jujur aja saya waktu itu tersentuh karena saya salah ngomong sama dia sebenarnya. Sama Pak Yan ya. Kita kan sering latihan gabung kan, pada latarnya Deuli nyanyi gitu, latihan gabung, H-2 dia kan masih aja ngasih kode sama anak penari-penari itu loh, dari latar itu harus dikasih kode dari depan ya. Saya kan nggak tahu itu ada bawahan anak SLB waktu itu kan, anak SLB, makanya saya giniin dia sebenarnya karena jengking lah ide waktu itu dan Yan ben puan gaya nih adi nu gaya ngomong kode kan sempat yang gitu karena dia nggak tahu penerimaan SLB itu kan. Oh dikasih tahu lah tiang nih kau, dia nak sing namang nih, penari itu sendiri tuh yang di pentas pun si kodo gitu dia wayang gitu. Dari situlah tiang tersentuh kan. Apa namanya tuh ya kalau ya? Tunarungu ya. Tunarungu. Jadinya anak-anak tunarungu tuh yang menari ya harus ada instruktur di depan. Instruktur depan. Maka setelah konser itu berakhir kan, komunikasi tiang orto yang wayang yang ragodot yo milu po di SLB gitu, dijodoh gitu ya kan, atau banyak lebar tiang tuh nawarin diri dah tiang mereka SLB gitu, direspon sama Wayan, wih bagus deh kalau mau ayo nah biar ada diajak kolaborasi kayak gitu dia gitu. Ini pintu awal terbuka kayak gitu, mereka tiang langsung ke SLB besok yang setelah ngobrol sama dia tuh ngobrol dia aja langsung ke SLB ketemu kepala sekolah. Setelah kepala sekolah ini kok bin yang dia kepala sekolah jujur aja sama ibu mata kepala sekolah yang bu udah nih karena kentan nih kau tiang ada lantung mau dunia SLB jujur saya nggak tahu kadang tiang terus nak kalau di jalan gitu kadang ada sekolah beda akhirnya mereka ketemu kepala sekolah gitu, kalau mau serius ini besok dah ngajar ya gitu, lagi kaget langsung di tiang bu kita yang nggak tahu ditembak langsung ya karena kebetulan gurunya 01 ya mutasi kan gitu ya. Kalau tidak salah teman itu Ogi panggilannya ya Ogi ya betul ya kayak gitu dah. Akhirnya kan sana besok langsung ngajar, masih bingung nih bu mau diangkat nggak bu pokoknya ikuti aja gini pasti akan bisa yakin bu dia bisa kayak gitu baru sekolah ya saya tekuni nih ke dari 2008 nih ke 2008 nah terus 2008 akhir Oktober itu 2008 akhir Oktober itu adalah bukaan besar-besaran nih ke serentak di Bali provinsi buka di kabupaten kota buka waktu ini ke kan buka akhirnya lamar yang di provinsi jadinya provinsi waktu itu nyari sarana karawitan 2 guru karawitan 2 khusus untuk di SLB ya khusus di SLB nyari sarana karawitan 2 yang lama itu Jakpar kan padahal yang lama 4 orang khusus untuk SLB kan ini peluang tapi tiang sebenarnya bodoh juga tiang lihat ada baru ngelamar Jakpar kan malih orang dia cepat timpal yuk lamar lagi pangada di provinsi ciri-ciri orang baik ciri-ciri orang baik benar kan semakin banyak peluangnya semakin sedikit yang Jakpar kan peluang gede semakin sedikit orang ikut peluang lebih banyak ini lucu nih ini pangada aja lamar tapi saya tak diinformasi karena umur gue lewat itu akhirnya langsung karena lolos kan ya dari situlah dari SK 2009 bulan Februari ya diangkat jadi CPNS di provinsi mengabdi di SLB ya banyak berkarya di situ berkarya dengan anak-anak SLB luar biasa ya kadang-kadang kita tidak tahu peluang itu kapan dan di mana akan ada gitu. Ya 2008 ternyata dia ingat, saya tidak ingat. Ternyata pernah mengiringi konser tunggalnya Deuli ya.
Berawal dari sana ketemu dengan Ogi, membuka peluang untuk di SLB ternyata. Ya, begitu berjalan, kita tidak tahu sebagai istilahnya pemain drama pemain drama kehidupan, kita tidak tahu mau ke skenario-nya kemana, kita lakukan saja. Akhirnya menjadi PNS di SLB. Mungkin cita-citanya tidak semua ke sana ya. Tidak ada cita-citanya. Tapi masih sini nggak tahu juga. Ya tapi sih kalau tamat sekolah seni namanya tidak mesti harus semua jadi PNS ya, karena banyak yang saya lihat juga tamat sekolah seni itu dia berkarir di seni full menjadi seniman juga bisa hidup gitu. Tapi perjalanan kita tidak tahu mau jatuh kemana, kita mau orbitnya di mana, kemudian di mana sesuainya sudah ada yang mengatur. Itu dah saya ingat Pak Tut tuh koknya menjadi seseorang itu bukan jadi harus pegawai gitu ya. Makanya saya ada 2002 sampai 2008 itu terus berkesenian aja. Karena kita bisa pokoknya lakukan yang kita tahu dulu. Tapi lakukan yang terbaik kan itu istilahnya. Karena rekam perjalanan dan kreativitas kita tuh orang menilai kan itu istilahnya. Nanti kalau sudah orang menilai, ya secara tidak langsung orang lain itu sebagai marketing kita, dia akan menginformasikan, memberi peluang dan lain sebagainya. Dan kalau bicara sedikit spiritnya, energi itu pasti mengalir yang terbaik kan gitu istilahnya. Oke, berlanjut kita dialog begini. Pak Yan Astawa setelah tamat STSI memilih dapat peluang honor di Denpasar, tapi kan di samping itu tidak hanya datang bangun pagi kemudian kerja kantor aja, tapi kreativitas seni kan tetap jalan Pak ya? Tetap sih. Ini Pak, semua Pak D juga kalau Pak Yan dulu kan ada tetap berkreativitas, bahkan membuat karya-karya seni. Iya, betul. Di apa aja Pak yang tangani dulu waktu di Denpasar sambil bekerja di Denpasar itu? Masuk di pemerintahan, kebetulan pada zaman itu kan memang sangat-sangat kurang Denpasar. Denpasar baru awal pisah dengan Badung gitu? Ya baru sekian tahunnya pisah dengan induknya Badung. Tahun 92. Jadi agak kurang lah kita di Denpasar. Tenaga. Karena harus sudah berbagi dengan Badung. Senimannya udah pisah-pisah. Tapi pisah tugas, tapi rasanya masih terus. Tapi yang untuk menangani duta-duta kita yang kan memang harus ada orang. Oh iya. Pak Yan juga artinya harus membina duta anak-anak Denpasar, biar dewasa. Dan banyak kesenian duta yang lainnya ya. Dan yang namanya aja kegiatan seni kan di bagian kesenian, jadi keseluruhan yang tampil pada ajang contoh pesta kesenian Bali ya kita yang menangani. Iya. Dari segi pawai, pertunjukan, pagelaran. Iya betul. Awalnya kita kolaborasi di pop daerah Pak ya. Ternyata juga pernah berkolaborasi di pop daerah ya. Di ajang pesta kesenian Bali. Dan jarang juga dapat 98. Jarang juga dapat nomor ya. Jarang juga. Dari sanalah kita punya teman-teman ya penyanyi. Ya sayap. Kalau sudah sayap dikembangkan akan bertemu dengan banyak peluang kan gitu sih. Sana. Kalau Pak D begitu ya tadi kan cerita tentang keterlibatan di Bali Purnati, Yayasan Bali Purnati. Yayasan Bali Purnati. Tapi banyak ilmu yang dapat di sana berarti. Ya lumayan, dengan ketemu dengan teman-teman seniman luar Bali, ya se-Indonesia katakanlah seperti itu, berkiprah dari 2004 sampai 2010. Itu ya pengalaman itu yang lumayan ke berbagai belahan dunia, artinya ke negara-negara Niko. Artinya ya kayak saudara sampai sekarang pun masih kayak saudara, beberapa teman-teman apalagi zaman digital. Sekarang di FB ada yang Instagram, kita saling kontak-kontakan walaupun ya hanya bisa ketemu seperti itu. Tapi ide kan juga banyak dapat dari pergaulan itu, ide kreativitas seni ya. Betul. Yang salah satunya mungkin bisa saya tuangkan saya pernah mengharap di Dolanan Anak juga, ide-ide di sana kita bisa transformasikan ke sana. Iya. Kalau D juga selaku pembina juga kan? Iya. Mungkin kita bertiga ini seniman Kota Denpasar, pembina Kota Denpasar. Ya, intinya dari begini. saya itu mengharap
belajar menggarap ya, Ya. karena kepercayaan juga diberikan waktu itu. Ya, ada Dan peluang sampaikan itu. Pak Yanya, Pak Lurah, waktu itu kan memang sedikit. Yang Seniman Denpasar ya, makanya baru nengok langsung jok lagi. maka dari tahun 2000 dah mulai berkarir di. Tapi saya lihat bicara tentang Denpasar, memang dalam yang saya tahu, saya amati kan saya lama tinggal di Denpasar juga, walaupun saya dari Badung itu saya tinggal di Denpasar, tetapi Badung dan Denpasar itu berbesek Ya, bagi saya gitu, bagi tiang udah satu kita di sini. Tapi saya melihat Denpasar itu selalu punya kreativitas, kreatif, solusi, gitu, dan pembuka dan pembaharu pertama dia biasanya. Saya dulu lihat pembina seni di Gong Kebiar Anak-anak, di drama, di Arjo, dan semua bidang seni itu selalu memberi peluang kepada seniman muda. Ya. Seniman muda diberi peluang untuk tampil, gitu. Itu bagus. Walaupun sebenarnya di kabupaten lain ada juga, tapi volumenya tidak seperti itu. Tapi di sini Denpasar selalu meregenerasi pembinanya, bukan saja pemainnya gitu, pembinanya juga ada tumbuh baru, diberi peluang sehingga yang punya kreativitas bagus itu muncul gitu. Demikian juga saya lihat awal pemerintahan Pak Puspoyogo ya itu ya muncul istilahnya kreativitas tentang tari maskot. Tari maskot. Denpasar yang melahirkan pertama itu ya Jempiring. akhirnya dengan lahirnya tari maskot itu kabupaten lain akhirnya terinspirasi dan bangkit mau membuat seperti itu lagi. Itu kan menjadi bagus sehingga peluang seniman untuk berkarya luas. Nah, itu terbuka dan bisa tampil, tetapi Denpasar punya ciri khas kayak istilahnya. Berikutnya kan ada juga saya lihat program festival juga. Ya. Sebelumnya kan ada hanya pesta kesenian Bali saja. Denpasar membuka festival di luar PKB, hanya internal di Denpasar. Ya. Akhirnya Ada Mahabandana. Ada puncaknya Denpasar kan ada Denpasar Festival. Ya, sebelum Denpasar Festival itu ada Matahari Terpah Surya Sewano itu ya. melepas matahari. Melepas matahari. Ya. Ya, itu saya terlibat di Sanur awal seperti itu. Setelah itu akhirnya saya juga melihat Denpasar membuka festival itu kata yang mungkin hanya bayangan kita hanya di PKB aja. Akhirnya Denpasar akhirnya Denpasar buka beberapa festival malah ya. Mahabandana, ada melepas matahari gitu. Dulu yang pertama Surya Sewano adanya dulu. Pertama kali cuma sekali aja waktu itu. Melepas matahari, dan ada lagi Festival Mulmul pernah. Festival Mulmul juga pernah Denpasar. Dan Denpasar juga membuka pelatihan seni di hari libur. Itu yang akhirnya memberi melahirkan embrio baru tentang seniman-seniman anak-anak dan melatih anak-anak untuk tampilnya. Denpasar sungguh luar biasa memberi embrio baru, motivasi baru sehingga peluang itu terbuka. Di samping seniman bisa bekerja, juga membuka tumbuhnya peluang tumbuh kembangnya seniman baru gitu ya. Geliat sangar-sangar juga patut tidak bisa dilupakan. Festival Festival sangar, ada kegiatan budaya yang di hari Minggu di lapangan Gusti Madi Agung itu. Setiap hari Minggu kan dulu ada setiap hari Sabtu Minggu ada kegiatan Sabtu Minggu itu. Cahayaan juga pernah 2 kali pentas di sana ya. Itu salah satu motivasi ya. Ya sih, kalau peluang itu tidak dibuka nanti orang umat hanya latihan saja, tapi event tidak ada. Denpasar membuka memberikan ruang hasil pembelajaran. Ya. Dan yang saya kaget lagi satu, setelah lahirnya maskot itu adanya tampilan gender bersama itu di Denpasar. Waktu itu tiang kebetulan dinas kebudayaan mulai bidang dokumen, waktu itu bidang kita bekerja sama dengan SMK 5. Waktu itu tiang kebetulan yang ada di sana. Mau pelatihan karena waktu itu kan Pak Wali Kota Pak Arimantra waktu itu beliau menginginkan biar gampang mencari bibit tukang gener. Dari sana muncul ide kita karena libur sekolah di bidang seni waktu itu membuat kegiatan libur sekolah. Jadinya anak-anak yang pengen belajar gener juga ikut. Waktu itu dinas kebudayaan cuma punya gener kalau tidak salah cuma 4
Tapi tempat tunggu itu kerjasamalah dengan SMK 5. SMK 5 punya banyak gender kita. Kita latihan di sana, kemudian kita tampilkan sekali. Waktu ini kalau tidak salah sekitar 52 gender. Itu ditampilkan pertama. Itu dari bab wali kota itu tetap menyambung budaya dari Pak Puspo Yogo, kemudian Pak Raimantro, dan sekarang juga budaya ya ditingkatkan oleh Pak Jaya Negara. Sekarang Pak Jaya Negara meneruskan itu juga, terus bergulir kegiatan sini. Ya, waktu itu saya juga tersentak juga, kaget waktu gender dengan berbanyak tuh ternyata suaranya luar biasa ya di liputan saya nonton itu. Sehingga di sini embrio awal, sehingga ada kekhawatiran loh dulunya sebelum kehidupan pemain gender sekarang. Lahirnya banyak orang khawatir langka soalnya. Gong kebiar dan lain sebagainya. Pemain gender bagaimana? Ada kak generasi gitu betulnya. Ternyata begitu dibuat oleh event pertama oleh Denpasar itu, sekarang anak-anak itu seperti terpancing untuk bisa bermain gender. Makanya mahir sekarang. Ya, dulu sekarang kita banyak menemukan pemain gender ya. Kan itu Pepadi Kota Denpasar, Pertubuhan Pedalangan itu yang waktu itu juga ada Pepadi di Denpasar. Itu yang seniman-seniman tua, seniman gender tuh ngumpul semua di Dinas Kebudayaan. Jadi ya seperti itu. Yang mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa tetap dilestarikan. Kalau bilang sekarang cari tukang gender di Denpasar, ya mungkin Pak Lurah ini lebih gampang mencari, tidak seperti dulu kan gitu Pak. Ya. Sekarang anak-anak ada lomba gender, berlomba-lomba anak-anak tuh bisa sampai nutup kadang-kadang lombanya, pendaftarannya seperti itu. Memang kita temui sekarang generasi baru kita dalam bermain gamelan, olah kreativitas seni lainnya juga sekarang tumbuh banyak ya, bagus sekali. Oke, Pak Yan, Pak D, Pak Lurah semua nih kenden wedangan dari sini nggih. Jangan kedinginan. Walaupun kopi berdingin. Uya AC dan ngoyong itu berdingin ya. Tapi Bayu panas. Ya. Oke, yang lanjut perbincangan kita tentang, sekarang kan pengabdian beliau ini cukup lama menjadi honorer, kemudian duduk di pemerintahan, ada yang menjadi guru, kemudian karena prestasi dan keuletan dan mungkin dedikasi kerja ya dan perjalanan, kayak gitu ya, perjalanan hidup kita akhirnya ditunjuk sebagai lurah di wilayah masing-masing. Kalau Pak Yanas Tawo di Kelurahan Penatih yang ada di Denpasar Timur ya. Kalau Pak D Swece dari lurah di Renon, termasuk wilayah Denpasar Selatan. Kalau Pak D Arcano di Peguyangan, Kelurahan Peguyangan, memang wilayah kelahiran beliau masing-masing ini gitu. Ya karena sih secara logika Pak Lurah yang lahir di tempat masing-masing di wilayah itu yang tahu tentang bagaimana masyarakatnya, kayak gitu, bagaimana wilayahnya, kayak gitu. Akhirnya, sekarang sudah diangkat menjadi lurah. Nanti yang tanya dulu sekarang tentang, karena kita bincang-bincang tentang seni, kehidupan seni dulu pertanyaannya. Bagaimana pembinaan kehidupan seni di kelurahan masing-masing dulu ini, berawal dari Pak Yanas Tawo dulu nih. Oh begini, kita kan diberi tugas untuk mengatur memberi pelayanan di masyarakat di wilayah kelurahan yang kita pimpin kan istilahnya di Penatih. Jadi segala kehidupan masyarakat itu perlu juga kita tahu kan gitu. Tahu. Salah satunya seni, hukum, kesehatan dan lain sebagainya, itu wajib karena kita merupakan salah satu daripada yang bersentuh langsung dengan masyarakat yang kita layani kan seperti itu. Jadi untuk kesenian itu memang sesuai dengan visi pemerintah atau pimpinan kita bahwa budaya itu menjadi landasan pembangunan di Denpasar seperti itu. Apapun, arti budaya secara umum kan banyak, bisa saja cabang budaya banyak, salah satunya seni gitu. Salah satunya seni. Jadi seni pun banyak dan kalau kita olah seninya mengatur, seninya menata,
seninya ada dari itu semua seni kan. Iya. Jadi khusus untuk berbicara seni yang khusus artinya olah rasa, olah kreativitas di bidang kesenian itu ya salah satu tugas kita ya mengembangkan melestarikan kan seperti itu. Ya. Dan menggali potensi seni yang ada di wilayah masing-masing di masyarakat Penate khususnya. Dan Nusa Tenggara, jadi apa-apa yang telah kita lakukan, salah satunya kalau ada misalnya seni-seni kita yang masih terpendam itu kita bangkitkan, kemudian kita serahkan kepada teman-teman OPD yang bidang. Yang membidang. Kalau kita menggarap kan nggak boleh karena ada OPD. Menggarapnya kan sudah dulu waktu sebelum jadi lurah. Terus menggarap karya untuk duta dan pasar. Tapi kalau ada kesenian kita yang mungkin agak terpendam kita bangkitkan, kita setorkan dia ke teman-teman kita di Dinas Budaya yang menangani seni kota-kota. Dan mencari yang teman-teman yang seniman yang bisa membidangi itu. Di sana lagi dia dikembangkan. Walaupun Pak Lurah sebenarnya bisa menangani itu sendiri. Karena berkaitan dengan tupoksi istilahnya. Jadi ada yang masing-masing menangani. Ya, tahulah kita. Dan di samping itu kan membuka peluang untuk seniman yang lain, memberikan ruang lah. Ya, memberikan ruang. Kalau Pak De bagaimana kehidupan seni di peguyangan? Kalau saya dulu peguyangan itu adalah berapa? Menjadi 3 wilayah dia. Dulu Desa Peguyangan 1982 itu menjadi 3. Waktu Denpasar menjadi kota administratif pisah dengan Badung. Berarti Pak D baru jadi lurah mempelajari sejarah ya. Paling tidak profil itu saya tahu paling tidak walaupun sedikit-sedikit. Dulu desa namanya. Dulu namanya Desa Peguyangan. Menjadi 3 pemekaran yaitu Desa Peguyangan Kajo, Desa Peguyangan Kangin dan Kelurahan Peguyangan. Kebetulan yang memang Kelurahan Peguyangan itulah alamat Desa Peguyangan itu menjadi Kelurahan Peguyangan. Berapa banjar dia di sana? Kalau Tiang menjadi lurah di Peguyangan, asal Tiang dari Desa Peguyangan Kaje. Nah, kalau Tiang di melalui wilayah di Kelurahan Peguyangan itu menjadi 13 banjar. 11 banjar adat dan 2 banjar administratif. Dari kami ada 11 kepala lingkungan. Karena ada 2 banjar yang menjadi kepala lingkungannya 1. Ya, ada 4 banjar itu. Yang 2 banjar lingkungannya 1, yang Kepuh Tengah, Pulau Gambang sama Benayo itu satu. Mewilayahi 2 banjar. Administrasinya 1. Sekarang kalau berbicara masalah kehidupan berkesenian, yang pada awalnya memang Peguyangan itu kan adalah dulu pernah jaya di masanya. Itu di bidang keseniannya. Atau yang kami dengar itu ada yang di tek-tek Pulau Gambang itu sampai rekaman gaungnya. Gagong kebiar dulu ya. Nah sekarang kesenian itu tetap masih eksis walaupun tidak seperti dulu. Tetapi akhir-akhir ini berangsur-angsur mulai meningkat lah. Ada pelatihan untuk anak-anak, gong kebiar wanita juga ada beberapa banjar. Banjar pendatang pun ikut. Kami punya banjar Ita Buana dan Praja Sari itu juga sedang bangkit. Kemudian untuk di tahun ini kami di Banjar Pemalukan sebagai duta Semar Pegulingan Pesta Kesenian Bali di tahun 2022. Semar Pegulingannya. Semar Pegulingan itu Banjar Pemalukan. Memang notabene Banjar Pemalukan itu dari dulu memang eksis di kesenian. Salah satunya kesenian bebarongan karena di sana ada sesungsungan barong. Itu mungkin tetap eksis ya sampai sekarang. Katakanlah kami di Peguyangan itu di Kelurahan Peguyangan di semua banjar ada gamelan patut. Ada yang minimal 1 gamelan, ada gamelan gong kebiar. Lalu di Pemalukan itu ada 3 barungan gamelan. Ada gong kebiar yang itu mengiringi badan bebarongan juga. Ada sesungsungan, ada susunan barong. Kemudian ada Semar Pegulingan dan ada selonding. Mungkin selonding itu adalah sanggar. Kebetulan ada seniman kami, Pak Madi Swendro itu juga
teman kita yang tamatan Oh, di iya, Pasar, DO, DO, ya. nah, Ah, DO kan, itu benar. juga sedang giat-giatnya melatih Melatih. anak-anak. Oh. Nah, kemudian saya juga punya tamatan isi dan pasar. Mungkin kakak kelas Pak Dut, mungkin kakak kelas kami ada Pak Made Swendra. Oh iya, kakak kelas. Beli Lilis. Nah, itu juga beliau yang dulu di Jepang, tinggal di Jepang, lama di Jepang, kemudian balik kandang, balik pulang ke rumah, ikut juga membina anak-anak yang di Banjar Tengah. Jadinya kesenian kami di Peguyangan ya tetap eksis sih. Oke. Iya. Berarti kalau di Penate untuk 2022 ini ada tampil untuk PKB Pak? Juga Oh, ya. dapat ya di bidang lomba Bleganjur. Oh, untuk Duta Denpasar diwakili Penate. Lomba Bleganjur. Itu dilombakan ya? Ya, Oh, iya. makanya dilombakan, makanya sedikit persiapannya lebih Harus Ya. gaspul kan. Bleganjur sekarang kan lagi tren. Ya, Bleganjur menjadi salah satu Gengsi. unggulan di PKB selain Gong Gengsi, Kebiar. ya. Dia punya gengsi khusus untuk para remaja. para remaja yang kalau remaja yang meledak-ledak cocok memang di Gong Kebiar, Bleganjur Ya. gitu. Nanti selalu sudah udangnya batik nyeleng di selunding ya. Boleh urusnya. Kalau seperti ini udah ngerti selonding ya. Boy, gampangnya mak. Yang bola bang. Kalau kita masih kenyir. Yang nung masih kenyir deh. Tapi oke kita mencanda bede ya Fis. Iya. Oke, kalau D di Dirnon untuk 2022 ini ada tampil di PKB. Ya, kebetulan untuk yang di Renon sekarang sebagai duta Kota Denpasar di Gong Kebiar wanita remajanya. Wanita remajanya. Iya, wanita remaja merancang PKB tahun ini. Nah, untuk tahun ini kan memang beda nih konsepnya. Ya. Konsepnya beda. Jadi kita di Duta Denpasar itu dapat mengisi acara dari di Pesta Kesenian Bali tanggal 23 Juni. Ini kolaborasi di 3 Gong Kebiar. Gong Kebiar anak-anak, Gong Kebiar wanita, dan Gong Kebiar dewasa. Tampil bersamaan. Dalam satu panggung. Oh iya. Dalam satu panggung. Jadinya nanti PKB nanti ini ada 3 barung gamelan nanti. Ada 3 seke di Arda Chandra. Dan juga karyanya khususnya fragmen ini berkolaborasi. Ide baru nih ya. Oh, ditampilkan oleh 3 seko itu. 3 seke, Anak-anak, wanita, dan remaja dewasa Gong Kebiar dewasa. Iya, dewasa. Ini berkolaborasi nih. Makanya kan Oh, latihannya ini. berarti dengan begitu dalam sekali tampil tuh hanya ada satu kontingen. Kalau Denpasar. Denpasar. Ya. Oh, Itu konsep hari ini PKB tahun ini dihitung ya. Jadinya satu karya khususnya karya fragmentari ini berkolaborasi dari 3 sekolah ini. Oh iya ya. Gitu. Oh ya, berarti panitia selalu mencari gagasan baru ya. Gagasan baru. Inovasi Tampilan baru. PKB itu ya. Oke. Oke. Yang gitu sebenarnya Pak Lurah kan mulai job baru, tambahan job dan apa jemak pendidi ambil sendiri, apa kasih peluang itu ke seniman lainnya gitu. Ya. Oh gitu. Jangan Pak Lurah sekaligus sebagai komposer gitu. Sing lari. Ya, walaupun bisa kan Ya, istilahnya beri tidak peluang boleh. itu. Nah, paling tidak kita di wilayah kan harus tetap terjun. Ya, Karena terjun memantau. Ya, mindset sekarang para lurah-lurah ini mungkin kalau dulu mungkin mindsetnya berbeda ya. Yang dilayani sekarang kita kan melayani sebagai moto Denpasar Sewaka Dharma itu kan pelayanan. Pelayanan. Apalagi sekarang Wasudewa Kutumbakam ini. Karena kita hidup bergotong royong. Kita Kegiatan sama, apapun ya kita bekerja sama. bekerja sama ya. Tapi Pak D selalu konsep filsafatnya penari toh. Dulu nih Pak D Arjano ini penari, belajar gamelan di waktu kecil ya. Terus kemudian di Kokar dan STSI jurusan tari. Iya, ya. betul. Tapi ternyata diam-diam dia menyiapkan diri ke Dua hari tua Pak. teater topeng, belajar wayang, bahasa Kawinya lengkap. Akhirnya disalib di Pengkola. Jadi lebih cerah adanya. Paling tidak nih kau kan angin pengalaman.
Ya, cari angin mau brayo angin gitu mau ya. Walaupun nanti istilahnya kita nopeng angin ngayah gitu istilahnya mau brayo, walaupun berikutnya ada nyelip dadi itu mengikuti. Nah, ya nak mertua dan tunas itu sehari ini kita bagi juga gitu untuk ya, tapi untuk pengabdian kita di seni gitu. Man mertua ling seni sambahan masih walaupun tabung juga ya. Najin bercanda masih gede walaupun hanya sekitar gitu. Oke, kita lanjut perbincangan kita begini. Jadi lurah, jadi seni gitu. Seniman ya. Jadi ditugaskan menjadi lurah. Kengken ngurus nih yang dari lurah kan menggenap urus nih. Semua bidang harus diurus. Bidang ekonomi, bidang hukum, bidang-bidang apa nama laginya? Banyak pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Administrasi pendudukan dan sebagainya. Iya, urusnya kan juga. Apa kalau tadi masyarakat aja menggambel ngigal gitu pertanyaan kan pasti orang begitu. Nah, jadi bagaimana mensinergikan ini? Nah, sekarang kiat-kiat dan strateginya sekarang mengatur pemerintahan paling bawah ini kan pemerintahan desa atau kelurahan. Nah, bagaimana kalau Pak Yang bagaimana kiat-kiatnya? Ya justru dengan kita latar belakang seni itu kita punya sedikit kelebihan untuk seni mengatur. Karena memang apapun harus seni seperti yang di awal itu harus seni kita. Jadi kuncinya adalah sifatnya kita harus bisa mengadakan jalinan komunikasi yang baik, baik sesama, vertikal, horizontal itu kita harus bisa berkoordinasi dengan baik. Itu aja intinya. Jadi semua itu kan sudah ada apa namanya bagian sendiri. Jadi kita selaku leader lah ya. Leadernya jadi tinggal memantau. Mungkin seni memimpin. Seni memimpin. Tentang Pak Lurah. Seni memimpin dan mempunyai karakter yang masing-masing. Yang jelas, poinnya intinya itu adalah masyarakat yang kita pimpin bisa menerima kehadiran kita. Itu penting. Seni berkomunikasi dulu. Seni berkomunikasi kan sih mungkin kita sebagai orang menguasai semua bidang itu kan tidak mungkin. Pada dasarnya kami di kelurahan itu adalah sifatnya koordinasi. Dikoordinasi dengan kalau ada sesuatu permasalahan yang mungkin permasalahan di masyarakat, kita koordinasikan dengan OPD terkait. Misalnya ada jalan rusak, misalnya kita kan mungkin Pak Lurah jalan. Kita laporkan ke yang menangani ke PUPM Kota Denpasar. Ada lampu penerangan yang padam gitu misalnya, ya kita laporkan ke dinas ke perhubungan. Koordinasi itu yang terjadi. Misalnya kalau dinas kesehatan ada sekarang DB demam berdarah sedang menjangkit, kemudian jangan dibilangkan COVID masih kita di PPKM level 2 di Denpasar masih PPKM. Ya bicara tentang COVID, kita ini sudah masuk apa namanya rapid test. Apa namanya? Rapid test sudah vaksin sudah tahap 3. Sudah semua itu. Ini kan jadinya sinergitas antara kelurahan dengan OPD terkait, karena tugas-tugas kami adalah koordinasi. Pengambilan keputusan mungkin di OPD, tetapi terkait dengan keputusan-keputusan apa yang mungkin bisa kita putuskan itu ada tatarannya tersendiri. Itu sudah ada tatarannya. Kemudian keputusan apapun yang menjadi dinas terkait, ya kita laporkan ke misalnya ada ketertiban, misalnya ada gepeng di wilayah kami. Tidak serta-merta kami harus turun mengambil gepeng, tidak. Kita koordinasikan ke dinas ketertiban, ke Satpol PP. Seni berkoordinasi. Kalau bicara tentang koordinasi, cara berkomunikasi kita pun harus bagus kan. Tidak hanya sekedar Pak ada begini kita berkomunikasi calana ada tata krama kan gitu. Seperti Pak Tut bilang, kami ini adalah kepala wilayah terbawah.
di bawah kami juga ada kepala wilayahan yaitu kepala lingkungan. Ya, kepala dusun. Ya, juga. kita bersinergi dengan, kalau di desa mungkin kepala dusun, kalau kami kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Nah, ini yang adalah perangkat kami yang terbawah. Mereka melaporkan ke kita koordinasikan ke OPD, kita jalurnya. Kalau dari segi jalur kan, Nih, jalur komunikasi. jalurnya. Ya. Kalau misalnya mungkin kita bisa tangani dengan kepala lingkungan, misalkan ada suatu kejadian, ya katakanlah ketertiban di masyarakat, cekcok antara rumah tangga gitu misalnya. Kalau hukum itu tidak bisa terselesaikan di rumah tangga, laporan ke kalian, kita mediasi di kelurahan. Ya. Kalau bisa mediasi dulu kan Kalau gitu. itu kita selesaikan. itu mediasi semua. Apapun yang sekarang ya kita sedang, kejaksaan pun masuk ke desa Pak, ke lurah Pak. Ada rumah itu restorasi justice. Oh. Nah, kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah, kenapa harus dilanjutkan lagi? Itu sekarang mungkin tugas-tugas Restorasi justice. ya, itu kejaksaan turun ke desa lurah. Ya, setiap kantor lurah itu kita sudah ada, diharapkan bisa menjembatani kalau ada permasalahan yang tidak menimbulkan, atau misalnya permasalahan yang sekiranya bisa ditangani di kelurahan. Pencegahannya. 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 Kalau bisa pencegahan kan gitu istilahnya. Preventif itu dumunan. Pencegahan atau berikutnya penyelesaian secara kekeluargaan dulu kan gitu. Ya, Nah, kalau sudah mau ranah pidana, misalnya dengan ada kekerasan dengan senjata tajam dan sebagainya, itu sila kita koordinasikan ke ranah yang terkait. Aparat yang terkait kan gitu. Berarti istilahnya begini, Pak D, kalau di Renon, nah sekarang kan kita kan tidak hanya ngurus seni saja gitu istilahnya, banyak yang harus kita urus. Kalau koordinasinya di Renon bagaimana? Sama dengan Pak D, lurah lainnya dan desa juga sama seperti itu. Kita memang harus selalu berkoordinasi, apalagi Renon ya kawasannya bisa dianggap metropolitan, maksud pengembangan. Banyak sekali terjadi kasus-kasus di sana. Kasus banyak yang seperti Pak Lurah tidur-tidur di Bekasi nggak gitu. Namanya melayani, Pak. Tapi saya yakin punya basic ilmu seni ya, kedalamannya, rasanya ingin mengolah gitu. Ya mungkin kalau bisa tiang artikan, Pak Lurah seniman ini adalah keuntungan kita menjadi seniman, kita biasa tampil di depan di masyarakat. Jadinya tidak kagok lagi depan umum itu tidak kagok lagi ketemu dengan masyarakat. Nah, itu kelebihan mungkin yang kita miliki kan. Apalagi bisa kenyang deh. Masyarakat kan kentan mungkin ya nampun kita lurahnya bisa berkomunikasi, paling tidak bisa menyapa sama masyarakat yang pun dengokin kan masyarakat teman-teman. Jangankan ya kalau kelurahan kan kita namanya anggaran itu kan terbatas. Paling tidak kita turun, masyarakat sudah senang. Oke, begini Pak Yan, Pak D dan Gede Sveco juga cepok metakon Pak. Cepok metakon. Ini kian beban sana dari lurah tuh malu nih. Kalau Pak Yanas tahu kan sudah 5 tahun ya. Mungkin jadi kan Bang Adi ini kan beban. Apakah beban Pak Yan atau di Sveco beban yang menjadi lurah nih? Gitu. Oke, siapa dulu? Di Renon. Pak. Tapi yang paling muda, yang paling senior. Yang paling junior nih gitu sih. Oh iya, junior. Yang paling junior ya. Yang paling junior. Kalau Tiang sih sampai yang sudah berjalan selama 4 bulan ya. Januari hampir 5 bulan. Januari kita dilantik ya. Januari kita dilantik. Barengan ya. Ya. Kalau Tiang sih enjoy saja gitu, karena Tiang punya moto juga dalam diri dari SLB dulu kan. Pramanika adalah mengabdi, bergerak, berkarya yang nyata nih. Di samping dari moto pemerintah Kota Denpasar itu adalah melayani sebagai kewajiban. Gitu.
Iko tiang pakai prinsip. Dan dilandasi tentunya dengan kejujuran. Nah, itu yang penting. Kalau Pak D bagaimana? Dia mengalir. Abot deh. Kalau titiang kalau dibilang abot ya mungkin itu abot nih artinya karena kita mewilayahi sebuah daerah yang cukup luas. Ya kalau ya bisa diratakan dan jumlah penduduk juga yang banyak yang 14.956 jumlah penduduk kami di profil kami yang Desember 2021 kemarin. Itu di samping melajin sejarah jadi ya kependudukan jadi ya. Kependudukan. Apalagi tidak pelajin-pelajin tiang sudah rumah kelurahan data-data itu tiang hari sedang mangan-mangan gitu. Hasil coklat berapa? Tahu sih untung pun Covid itu sekarang sudah nol gitu. Kalau kemarin ngurusin Covid dan tidur nih. Lomba kelurahan presentasinya harus tepat angka-angkanya. Nggih, kalau nike poin-poin udah hafal. Ya kita jalanin aja, ikuti alur dan tetapi yang pada bilang tetap ya kejujuran, disiplin. Kalau tidak disiplin, apapun yang tidak kita lakukan tanpa kedisiplinan itu akan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Paling tidak yang mengabdi untuk daerah, ditugaskan di rumah, di peguyangan, walaupun di tiang desa peguyangan Kajo lahirnya dan tugas di kelurahan peguyangan itulah tanah kelahiran tiang. Nanti seandainya selesai berarti jadi bekerja dengan cinta. Betul. Ya. Bekerja dengan cinta, bekerja dengan ikhlas nih kemudian. Nah, itu yang terpenting. Tetap masih harus jujur. Nah, itu pentingnya. Ya. Kalau kita sudah jujur, apalagi kita jujur bukan hanya dalam laporan keuangan, tapi juga jujur pada saya tidak tahu. Jujur kita tidak tahu, kita harus koordinasi dan bertanya, kayak gitu ya. Kejujuran itu penting sekali. Di masyarakat kan semua hal itu tidak diketahui oleh Pak Lurah semua. Apalagi termasuk silsilah, termasuk hak waris nih kok. Kadang-kadang kita jelimet Pak. Kita tidak mendalami seperti itu. Kita bertanya kepada yang lebih tahu tentang kita itu. Kita punya kepala wilayah. Ini sinergi kita dengan kepala wilayah. Sinergi kita dengan penglingsir juga. Tiang punya LPM, tiang punya jeruban desa. Itu yang mungkin kita bisa tanyakan ke beliau. Pada tiang onyang warga aja nopeng aja gede. Dan paling tidak mungkin keahlian tiang nopeng, tak ngwayang lemah, ada ngon mau brayo salah satu senjata. Doang go ngayang. Yang untuk memikat padahal sudah warga berencana gedang buang dari abang gamal benopeng dumun. Salah satu topeng itu kan adalah media publikasi. Ayo mari ke kantor lurah, kita perbaiki kakak dan sebagainya. Nopeng dia kadang-kadang nopeng di Banjar di tiang sendiri, ya ini masyarakat itu kita tertib administrasi, boleh ngikal, Pak Lurah ngikal boleh tidak kan ingat ken warga, ken sih. Pada gaya baliho di sisi topeng Pak Lurah. Yang bisa dikatakan kan seni itu adalah pemersatu. Nah. Ya sih, kalau bicara tentang beban, semua bidang akan menjadi beban. Tergantung bagaimana menyikapi. Pak Yan, bagaimana cara menyikapi? Senior Titiang sudah berapa tahun, kita baru, kalau kita bilang beban kan salah kita. Beliau sudah bertahun-tahun. Karena prinsip kita. Pak Yan dulu 5 tahun, awal bebannya gimana? Beban awalnya? Ya, yang namanya kita baru masuk wilayah. Walaupun wilayah kita sendiri, minimal masyarakat tidak ada masalah, tapi teknis administrasi itu kan masih kita saling belajar. Sama seperti tadi, bagaimana silsilah yang benar, kalau kita salah, di sana bisa. Tapi dituju awal mah kesiap sih Pak Yan malu. Kaget. Termasuk kaget sih, karena memang lama isi selang di PDAM, pemadam kebakaran ya. Iya. Memang ngurus seni, jadi ngurus administrasi. Tukang kendang. Sementara kita sering sementara kita memberi perintah kan harus tanggung jawab juga. Sebagai orang yang memberi perintah daripada perintah kan. Nggih. Puniki Pak Lurah bertiga, matur suksemo, terima kasih banyak sudah hadir di
menyempatkan waktu untuk hadir di undangan Tiang di Cahya Art Studio untuk bincang-bincang kita hari ini. Nah, kenapa saya mengundang beliau? Karena dulu kan saya ajak menggamel, ngigal, ajak berkecimpung di seni, dan menut-nut di seni. Ternyata jujur saya bangga, terus terang saya bangga punya teman yang sudah artinya sudah aksesnya sudah beda, dia bisa bergaul di kepemerintahan, tidak saja bergelut di seni. Senang istilahnya untuk esok hari ada takonin kayak istilahnya, ada gelantingin istilahnya. Kita tetap berkomunikasi. Saya doakan Bapak Lurah bertiga sehat-sehat selalu dan bisa menapaki karirnya terus naik, tidak saja menjadi lurah, mungkin bisa menjadi yang lainnya, meningkat terus karirnya. Tentunya yang paling awal adalah sehat bersama keluarga, sehat diri sendiri, dan bisa menebar energi kebaikan kepada setiap orang. Matur suksema sudah hadir pertemuan ini. Tiang tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.